Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, gimana semangat Galbainya? Wajib tetap semangat, gagal bayar pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, kita bangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Tidak lupa juga saya ingin mendoakan Anda semua agar mendapatkan rezeki yang berlimpah. Hamba benar-benar memohon kepadamu ya Allah agar melimpahkan selalu rezeki kepada kami semua berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Dan juga berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi permasalahan gagal bayar ini. Jika saya tidak kuat dalam menghadapi hadirnya petugas lapangan dari pinjol, maka jangan hadirkan petugas lapangan tersebut. Namun jika engkau ingin membuat hamba menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, maka hamba berserah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah di sini saya ingin kita semua gunakan logika kita. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan logika Anda semua. Ya, kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng berjuang, bareng-bareng berpikir juga. Nah, logika yang akan saya berikan ini itu sudah pasti hasilnya ini akan akurat. Ya, berbeda dengan menebak-nebak. Ya, kalau nebak-nebak itu mungkin nggak akurat, tapi kita gunakan logika kita agar jawaban yang kita dapatkan ini akurat. Nah, sekarang bagi yang galbay pinjol-pinjol besar seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Shopee Pinjam, SPayLater, dan lain-lain, itu insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Oke, kenapa insya Allah aman? Akan saya tunjukkan, dan mari kita menggunakan logika kita dengan benar. Nah, di sini ini adalah aturan OJK untuk para pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, aturan ini tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Mau itu Kredivo, mau itu Uangmi, mau itu Kredinesia, dan lain-lain. Ya, jadi aturan ini berlaku untuk para pinjol-pinjol yang besar maupun pinjol-pinjol yang kecil. Ya, tidak dibedakan. Oke, paham ya sampai situ ya. Jadi apapun yang tertera di sini itu bisa diaplikasikan di pinjol manapun. Ya, saya harap tidak ada lagi pertanyaan, Bang, kalau pinjol ini bagaimana, pinjol itu bagaimana, gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingan kepada Anda. Oke, yang pertama, kata penagihan yang ada di aturan OJK ini ya, saya ketikkan penagihan. Oke, nah di sini ya, di sini itu ada beberapa aturan penagihan gitu kan, mulai dari mana nih, kita ambilnya dari sini aja ya. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana, gitu ya. Yang artinya pinjol itu nggak boleh menagih dengan cara mengancam dan kekerasan atau juga bersifat mempermalukan penerima dananya, gitu. Oke, nah lalu penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, gitu kan ya. Yang artinya pinjol ini tidak boleh menyakiti Anda, titik, ya kan. Nah, sekarang kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan gagal bayar. Oke, di sini saya akan mengetikkan gagal bayar ya, gagal bayar. Tuh ya, kata PDF reader ini ya, Foxit PDF editor has finished searching the document. No matches were found. Ya, jadi Foxit PDF ini namanya aplikasi Foxit PDF itu telah selesai mencari di dalam dokumen ini. Tidak ada kata gagal bayar. Oke? Nah, saya langsung loncat ke kesimpulan. Ya, jadi gagal bayar itu boleh. Ya, karena tidak ditulis di sini. Oke, coba kita close lagi, barangkali disingkat galbay gitu ya. Galbay. Oke. Nah, tidak ada lagi no matches were found. Oke. Lalu kita cari lagi ganti nomor, ya kan? Tidak ada. Berarti ganti nomor itu boleh karena tidak dibahas di sini. Kalau dibahas di sini ya, itu misalkan contohnya nomor 2 gitu ya. Nasabah dilarang mengganti nomor ya, atau saya tambah lagi ada mengnya di sini ya. Gitu kan. Mengganti nomor. Nah, nggak ada. Ya kan? Jadi ganti nomor itu boleh. Ya, kalau Anda dilarang mengganti nomor itu akan ada di sininya. Contoh ya, nomor 2, nasabah dilarang mengganti nomor ketika gagal bayar. Tapi buktinya tidak ada ya di aturan OJK ini. Oke, lalu
Saya mau tahu apakah telat bayar itu boleh. Telat bayar di sini. Nah, ya lagi-lagi tidak ada kalimat yang menyatakan telat bayar di sini. Oke, selanjutnya menghindari penagihan. Oke, ya misalkan menghindari penagihan seperti tidak menemui DC lapangan, tidak membalas DC gitu kan. Itu apakah boleh? Ini sudah saya ketik ya, menghindari penagihan, lalu saya enter. Nah, tidak ada lagi. Ya kan? Jadi menghindari penagihan itu boleh. Ya, karena tidak dibahas di sini. Nah, lagi ya, penjara. Ya kan, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang masih takut dipenjara karena gagal bayar. Oke, saya akan mengetikkan penjara gitu ya. Tidak ada. Ya, tidak ada lagi. Berarti gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipenjara ya, karena juga memang sudah ada pasalnya. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak bisa membayar hutang karena ketidakmampuannya maka tidak boleh dipidana penjara. Gitu ya. Nah, jadi kata-kata yang sudah saya searching, yang sudah saya cari di aturan OJK ini tapi tidak ada, maka itu sebenarnya boleh. Logikanya seperti ini ya, kita mainkan logika kita. Gagal bayar tadi tidak ada. Ya gagal bayar gitu. Kan tidak ada. Oke. Tapi kalau penagihan misalkan mempermalukan gitu ya. Nah, ini ada mempermalukan gitu kan. Ada satu, mempermalukan penerima dana. Berarti kan nggak boleh mempermalukan penerima dana. Ya kan? Lalu misalkan menghubungi kontak darurat gitu. Kontak darurat gitu kan. Tuh, ini ada ya. Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan. Jadi kondar itu tidak boleh ditagih. Ya kan? Nah, jika kita bandingkan pinjol vs nasabah gitu ya, itu nasabah itu sudah dilindungi oleh OJK, ya kan? Karena tidak ada aturannya di sini. Mulai dari gagal bayar, mulai dari ganti nomor, mengabaikan penagihan, itu tidak ada di sini. Tapi kalau untuk pinjolnya menagih ke kondar, penghinaan, mempermalukan itu ada semua di sini. Ya, yang artinya gagal bayar di pinjol itu insya Allah aman. Ya, mau di Kredivo, Aku Laku, Shopee Pinjam, SPayLater, Uangmi, lalu apa lagi? Ya, pokoknya 99 atau 101 pinjol itu ya, itu aman. Ya karena tidak ada aturannya di sini ya. Anda itu wajib membayar. Coba di sini ya. Nih, wajib membayar. Saya cari lagi wajib membayar. Bentar. Membayar. Tidak ada ya. Anda tidak diwajibkan membayar. Bayangkan ya. Ini adalah aturan OJK. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Ya, atau wajib bayar. Memnya nggak ada gitu ya. Wajib bayar. Wajib bayar. Nggak ada. Jadi Bang, apakah galbay itu boleh? Boleh. Ya, kata siapa galbay itu nggak boleh? Ya, di leasing di bank galbay itu sebenarnya boleh. Ya, hanya saja kalau di leasing dan di bank itu ada agunannya, gitu kan? Ada jaminannya. Tapi kalau di pinjol tidak ada agunannya, ya kan? Tidak ada jaminannya. Jadi apakah galbay itu boleh? Boleh, Bang. Apakah menghindari DC lapangan itu boleh? Boleh. Apakah mengganti nomor itu boleh? Boleh. Jadi aman dong Bang. Aman. Gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sampai sini memahami bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan masalah besar. Ya kan? Masalah besar itu ada di dalam diri kita ternyata. Ada di dalam pikiran kita yang bercabang. Yang terlalu takut. Yang terlalu cemas. Ya, memang wajar. Saya maklumi. Ya, tapi jangan lama-lama. Ya, kenapa? Karena saya pun mengalami hal seperti itu. Jika Anda takut, jika Anda cemas, jika Anda panik boleh, tapi jangan lama-lama. Gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mengerti satu hal yang paling krusial di dalam dunia pinjol. Hal krusial ini berdasarkan aturan OJK yang sudah sah.
ya, nomor 19 SEOJK.06 2023 gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.